Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah, Ustazah Rifa fine. Semoga anak-anak semuanya dimanapun kalian berada sehat selalu ya anak-anakku ya. Oke anak-anakku, hari ini ketemu kembali dengan Ustazah Rifa dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas materi tentang rotasi bumi. Nah, coba amati gambar yang ada di hadapan kalian anak-anak. Ini adalah gambar bumi kita ya anak-anak ya. Ingat, bumi kita melakukan suatu kegiatan yang dinamakan dengan rotasi bumi ya. Selain melakukan rotasi bumi, bumi juga mengalami revolusi bumi. Anak-anak masih ingat bukan apa itu rotasi bumi? Oke, Ustazah akan jelaskan lebih lanjut ya. Anak-anakku, rotasi bumi adalah pergerakan atau perputaran bumi pada porosnya. Jadi bumi kita memiliki poros atau sumbu di mana di poros itulah bumi akan mengalami pergerakan atau perputaran. Nah, untuk rotasi bumi sendiri itu terjadi dari arah barat ke timur, sehingga matahari tampak muncul dari timur dan bergerak ke barat ya anak-anak ya, seperti kita lihat ya setiap harinya ya, bahwa matahari itu terbitnya dari timur ke barat, padahal sebenarnya bumi kita itu berotasi berasal dari arah barat ke timur ya. Nah, untuk bumi sendiri selalu berputar pada sumbunya atau porosnya, sedangkan kedudukan matahari relatif tetap. Anak-anakku, ternyata akibat dari rotasi bumi itu bisa menyebabkan terjadinya siang dan malam loh anak-anak. Ingat ya, kita mengalami sendiri ya bahwa di bumi kita ini terdapat siang dan malam ya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ya, bisa. Apabila pada saat bumi itu berotasi dan posisi bumi yang mendapatkan sinar matahari, berarti bumi itu mengalami siang hari. Sementara bagian bumi yang lain yang tidak mendapatkan sinar matahari, maka akan mengalami yang namanya peristiwa malam, ya. Nah, itu akibat dari rotasi bumi. Sudah paham ya anak-anak ya? Nah, anak-anakku, ternyata pada saat bumi melakukan rotasi itu ada perhitungannya loh anak-anak ya, dan membutuhkan waktu tertentu. Apakah kalian ada yang mengetahui berapa? Yuk, satu kali rotasi membutuhkan berapa lama waktunya? Ada yang tahu? Nah, satu kali rotasi bumi kita itu membutuhkan waktu sebanyak 23 jam 56 menit 3 detik. Jika dibulatkan maka akan menjadi 24 jam. Ya, dimana kita tahu bahwa 24 jam itu satu hari ya. Jadi bumi kita ini sekali mengalami rotasi maka membutuhkan waktu sebanyak satu hari. Nah, sedangkan dalam sekali rotasi bumi kita ini berputar sejauh 360 derajat anak-anak, di mana 360 derajat itu ditempuh dalam waktu 24 jam. Maka setiap 1 jam bumi akan berputar sejauh 15 derajat. Dengan perhitungan tersebut kita dapat menghitung perbedaan waktu berdasarkan garis bujur yang ada di muka bumi ini. Nah, akibat adanya rotasi bumi itu bisa menyebabkan beberapa kejadian yang ada di muka bumi ini loh anak-anak. Adakah yang tahu di antara kalian kejadian apa saja? Ya, yang pertama bisa menyebabkan terjadinya gerak semu harian matahari dari timur ke barat.
Yang kedua, bisa menyebabkan terjadinya pergantian siang dan malam. Sedangkan yang ketiga adalah terjadinya perbedaan waktu di muka bumi ini ya, antara negara satu dan negara lain yang berbeda-beda perbedaan waktunya. Yuk, kita bahas satu-satu ya anak-anak ya. Oke, akibat dari rotasi bumi yang pertama tadi adalah apa anak-anak? Ya, betul, gerak semu harian matahari dari timur ke barat ya, anak-anak ya. Oke, di sini Ustazah akan menjelaskan bahwa pergerakan matahari itu dinamakan dengan gerak semu harian. Kenapa bisa seperti itu ya, anak-anak ya? Dikatakan gerak semu harian karena sebenarnya bukan matahari yang bergerak, tetapi bumi yang mengalami rotasi atau bumi yang mengalami pergerakan atau perputaran pada porosnya. Ya, tapi seolah-olah matahari yang bergerak ya, padahal bukan. Yang bergerak adalah bumi kita. Nah, itulah yang dinamakan dengan gerak semu harian matahari. Yang kedua adalah pergantian siang dan malam. Anak-anakku, tadi di depan atau di awal tadi Ustazah sudah menjelaskan ya anak-anak ya, bahwa akibat dari rotasi bumi itu terjadilah peristiwa yang namanya pergantian siang dan malam ya. Mengapa seperti itu? Nah, akibat bumi yang mengalami rotasi atau perputaran pada porosnya, maka permukaan bumi akan bergantian mendapatkan cahaya matahari. Sehingga bumi yang mendapatkan cahaya matahari maka akan mengalami waktu yang dinamakan siang hari. Sementara bumi yang tidak mendapatkan cahaya matahari, maka bagian bumi tersebut akan mengalami peristiwa malam hari. Sudah paham ya anak-anakku ya? Akibat dari rotasi bumi yang ketiga adalah mengakibatkan terjadinya perbedaan waktu. Anak-anakku, di materi pembelajaran IPS kalian mungkin sudah pernah mengetahui tentang perbedaan waktu ya, di mana Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur, sehingga panjang Indonesia menjadi 46 derajat. Jika setiap jarak 15 derajat terdapat selisih waktu 1 jam, maka Indonesia memiliki 3 daerah waktu anak-anak. Daerah waktu apa sajakah itu? Yuk kita lihat. Nah, ini dia wilayah Indonesia yang dibagi menjadi 3 waktu. Yang pertama adalah WIB, yaitu waktu Indonesia bagian barat. Yang kedua WITA, waktu Indonesia bagian tengah. Dan yang ketiga adalah WIT, waktu Indonesia bagian timur. Kalau kita tinggal di mana? Di daerah Gresik ya, Provinsi Jawa Timur, berarti kita berada di mana anak-anak? Ya, kita berada di WIB, yaitu waktu Indonesia bagian barat. Nah, anak-anakku, bagaimana? Apakah sudah paham tentang materi rotasi bumi? Gampang bukan materi tentang rotasi bumi? Mudah ya? Tentunya sangat mudah kalau kalian terus mengulangi video yang Ustazah berikan dan membaca buku yang ada di rumah kalian, baik buku ESPS maupun buku pegangan IPA yang lain ya. Untuk itu anak-anakku, pesan dari Ustazah Rifa untuk kalian yang ada di rumah, tetap semangat belajar ya anak-anakku ya. Meskipun kita tidak bertemu, insya Allah Ustazah doakan kalian selalu semangat belajar di rumah. Untuk itu pesan dari Ustazah Rifa buat kalian semua yang masih ada di rumah,
Yang pertama yaitu don't forget to pray on time, don't forget to obey your parent, don't forget to reading of Holy Quran, don't forget to study hard, and be careful anak-anak. Bye-bye. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.